Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nova Triadi. Pada video kali ini kita masuk bab yang ke-8 ya, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, pada pembahasan kali ini kita memiliki 10 materi teman-teman, yaitu mulai dari apa itu FTP sampai membahas soal DHCP server. Di sini kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu VTP. Oke, jadi VTP itu merupakan VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar FTP dengan menggunakan kasus ya teman-teman. Misalnya kita memiliki 9 switch ini. Kemudian di sini kita diharuskan untuk menambahkan 200 VLAN di setiap switch-nya. Nah, apabila kita konfigurasi di setiap switch-nya itu supaya ada 200 VLAN ya teman-teman. Nah, itu tentunya akan menyulitkan ya. Jadi di sini dengan adanya VTP itu hanya ada satu switch saja sedangkan yang lainnya itu tidak dikonfigurasi. Nah, kemudian VTP itu ada dua teman-teman, yaitu sebagai server dan juga sebagai klien. Sebenarnya ada tiga, yaitu transparan, tetapi dengan VTP transparan itu jarang digunakan. Yang sering digunakan itu VTP server dan VTP klien. Nah, misalnya di sini switch yang ini tuh merupakan server dan yang lainnya itu merupakan klien ya teman-teman. Jadi kita hanya mengkonfigurasi di switch ini saja yang menjadi servernya. Sedangkan yang lainnya itu tidak perlu mengkonfigurasikannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu persiapan topologi VTP. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman, terdiri dari 5 switch, kemudian ini dihubungkan dengan kabel otomatik. Di switch yang pertama itu sebagai server, switch 1, switch 2, dan switch 4 ini merupakan klien, dan switch yang ketiga ini merupakan transparan. Oke, jadi di sini kita akan coba konfigurasi terang di switch-nya ya teman-teman. Di switch yang sebagai server, kita ke enable, conf-t. Di sini kita ketikkan interface FA yang mengarah ke switch 1 itu merupakan FA 0/1 ya, kita ketikkan. Enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch satunya. Sini kita ketikkan interface FA yang mengarah ke server 0 dan server 2, berarti kita lihat FA 0/1 dan FA 0/2 ya teman-teman. 0/1 sampai 2, seperti ini. Oke, seharusnya kita tambahkan range-nya FA 0/1 sampai 2 ya, karena ini kan ada 2. Oke, kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Nah, kemudian kita ke switch 2. Ini kita lihat terlebih dahulu, ini menyambung ke kliennya itu FA 0/1 dan FA 0/2 ya. CLI enable conf-t interface range FA 0/1 sampai 2 switch port mode terang. Kemudian kita ke switch 3-nya, interface FA 0, interface range. Kita lihat, ini FA 0/1 dan FA 0/2 ya. FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke, kemudian kita ke yang terakhir, switch 4-nya, interface FA 0/1, karena ini hanya mengarah ke FA 0/1 saja. Kemudian switch port mode terang.
Oke. Oke, ini sudah ke mode trans semua ya teman-teman switch-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konfigurasi VTP. Jadi kita ke switch 0. Oke, di sini kita ketikkan VTP mode server ya, karena ini sebagai server switch 0. Kemudian kita buat domain name-nya VTP domain, misalnya sekolahan.id.com. Enter. Kemudian kita buat passwordnya teman-teman. VTP password. Misalnya saya akan buat yang mudah saja 1-3. Oke. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch satunya. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masukkan VTP mode klien ya, karena ini kan sebagai klien. Kemudian kita ketikkan VTP domain name, domainnya sekolahan.id.com. Jadi ini domainnya itu harus sama dengan yang servernya ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita buat passwordnya VTP password. Passwordnya 1-3 sama. Kemudian kita buat yang di switch 2. Exit terlebih dahulu. VTP mode client. VTP domain sekolahan.id.com. Oke, kemudian di sini kita masukkan passwordnya VTP password 1-2-3, enter. Oke, kita lanjut ke switch 3. Kita exit terlebih dahulu. VTP mode. Nah, kalau ini kita ketikannya transparent ya, karena ini kan sebagai transparent. Terus kita ketikkan VTP domain sekolahan.id.com. Passwordnya 1-2-3. Oke, kita lanjut ke switch yang keempat. VTP mode client ya. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian passwordnya 1-2-3. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Kita sudah konfigurasi di masing-masing switch-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu pengujian VTP. Nah, sebelum melakukan pengujian, kita harus cek satu persatu switch-nya teman-teman. Apakah pilihannya itu masih default atau tidak. Ini di switch 0 terlebih dahulu. Kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, ini masih default ya teman-teman. Kita lihat di PC di switch 1-4. Oke, ini juga masih default di switch 1. Ini juga masih default di switch 2. Oke, di switch 3 ini masih default juga. Dan kita cek di switch 4. Oke, ini masih default semua ya teman-teman di masing-masing switch-nya. Nah, kita akan melakukan pengujian VTP-nya di switch 0 terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat VLAN 2 dan 3 di switch 0 ini teman-teman, atau di VTP servernya. Jadi kita ketikkan VLAN 2. Kemudian name-nya saya akan buat yang sederhana saja, yaitu A. Kemudian kita buat VLAN 3. Kemudian kita kasih namanya itu name B atau B. Kita exit. Kita lihat. Oke, ini sudah terbuat ya teman-teman yang baru saja kita buat tadi. Kemudian di sini kita cek di switch 1.
di kliennya. Di sini kita do show VLAN bridge. Apakah dia sudah terbuat yang VLAN baru saja kita dikonfigurasikan di switch 0? Seharusnya sudah ada teman-teman. Karena kalau klien itu mengikuti setiap yang dikonfigurasikan dari server switch-nya. Jadi apabila switch servernya itu melakukan konfigurasi, nanti kliennya itu akan mengikuti. Kita lihat, oke, ini sudah terbuat ya. Sama. Nah, begitupun sama dengan switch yang 2 dan switch yang 4. Sedangkan untuk yang transparan itu tentunya tidak, teman-teman, karena kan sebagai transparan, bukan sebagai klien. Ini kita cek. Nah, dia tidak mengikuti servernya ya. Kemudian kita akan coba hapus yang tadi, VLAN 2 dan 3 di switch servernya. No VLAN 2, no VLAN 3. Kita lihat lagi. Oke, sudah terhapus. Nah, kemudian kita coba lihat di klien switch satunya. Ini saya sudah melakukan do show VLAN brief, itu sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba ulang lagi. Nih, sudah tidak ada. Dia mengikuti dengan servernya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu problem division number. Oke, jadi di sini kita akan coba ke switch 0, CLI. Nah, di sini kita coba lihat show VTP status. Kita exit terlebih dahulu. Show VTP status. Nah, di sini untuk configuration revision itu ada 6 ya teman-teman. Jadi ini adalah jumlah berapa kali kita melakukan konfigurasi. Oke, di sini kita misalnya yang ini itu merupakan perusahaan pertama ya teman-teman. Nah, perusahaan pertama akan menambahkan switch, tetapi switch tersebut itu bekas dari perusahaan kedua. Ini kita coba tambah switch-nya. Nah, pada switch ini kita akan konfigurasi supaya menjadi VTP server. Ini kita buka switch 5-nya, kita ke CLI, enable, global mode. Nah, di sini kita ketikkan VTP modenya sebagai server. Kemudian kita beri nama domainnya sekolahan.id.com. Kemudian passwordnya 1 sampai 3. Nah, supaya konfigurasinya itu di sini melebihi 6, karena kan sebelumnya itu kan 6 ya teman-teman, kita akan buat VLAN-nya sampai 8. VLAN 1, VLAN 2, sampai 8 teman-teman. Nah, kemudian kita coba lihat dengan do show VTP status. Nah, ini sudah berganti configuration revision-nya menjadi 7 ya. Kemudian kita coba sambungkan ke switch yang 4 di switch 5 ini. Kita hubungkan dengan kabel otomatis. Kemudian kita konfigurasi trunk di switch 4-nya. Enable conf interface FA 0 slice. Kita lihat dia yang ke switch 5 itu menggunakan FA 0 slice 2 ya. FA 0 slice 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Oke, kemudian kita konfigurasikan juga di switch 5-nya interface FA 0 slice 1, karena ini yang mengarah ke switch 4-nya. Ini kita switch port mode trunk. Oke, dan kita ke switch 4 lagi. Nah, kita cek di sini, seharusnya dia sudah mengikuti switch yang 5. Karena kan switch 5 itu sudah
berubah menjadi server. Jadi ini switch 4 yang sebagai klien itu akan mengikuti servernya. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba do show VLAN brief. Oke, ini sudah mengikuti ya teman-teman, mengikuti server dari switch 5-nya. Oke, ini terjadi karena configuration revision-nya itu lebih besar dari server yang ada pada perusahaan yang pertama ya teman-teman. Jadi kelima switch tadi itu dia akan ikut switch yang baru, di mana switch ini itu merupakan bekas dari perusahaan kedua. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu solving revision number. Oke, kita ke switch 5. Di sini kita coba show VTP status. Nah, di sini kita akan membuat yang configuration revision-nya itu supaya menjadi 0, teman-teman. Kemudian nantinya pada switch 5 itu supaya konfigurasinya ikut di perusahaan yang pertama. Jadi kita akan kembalikan lagi seperti sebelumnya ya. Ini kita coba hapus kabel yang mengarah ke switch 5-nya. Dan kita ke switch 5. Konten. Nah, di sini kita buat VLAN 10, VLAN 11, kemudian VLAN 12, VLAN 13. Oke, kita do show. To show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada ya yang baru kita buat. Ini kita exit terlebih dahulu. Nah, supaya switch 5 ini itu ikut konfigurasi di perusahaan yang pertama, kita ubah VTP-nya itu supaya menjadi transparent, teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan VTP mode transparent. Enter. Kemudian kita buat domainnya sekolahan.id.com. Kemudian kita buat passwordnya 123. Kita lihat lagi dengan do show VLAN, do show VTP status ya. Nah, di sini configuration revision-nya sudah berubah menjadi 0 ya. Nah, kemudian kita sambungkan lagi. Ini switch 5-nya ke switch 4. Nah, kemudian kita lihat ya, apakah sudah di trunk di sini, di switch 5-nya. Do show VLAN, do show interface. Do show interface trunk. Oke, ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Ini kan modenya itu transparent ya. Kita akan ubah supaya menjadi client. VTP mode client. Do show VLAN brief, kita lihat. Nah, di sini sudah mengikuti perusahaan yang pertama ya teman-teman. Yang sebelumnya itu ada 10, ada VLAN 10, 11, 12, 13. Sekarang hanya VLAN 2 sampai 8 saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-7, yaitu soal latihan VTP. Sekaligus kita akan lakukan konfigurasi VTP VLAN dan trunk, inter-VLAN routing, dan DHCP server ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Jadi terdapat satu router, terdapat 4 switch, dan terdapat 24 PC. Di sini kita hubungkan dengan ini ya, kabel otomatis. Kemudian saya sudah menyiapkan IP-nya juga 10 sampai 70. Oke, kemudian kita akan mengatur VTP di switch-nya ya teman-teman. Yang di bawah router ini itu adalah VTP server, sedangkan untuk switch yang lainnya itu sebagai client. Ini kita konfigurasi terlebih dahulu di VTP servernya atau di switch 0. Ini kita ke enable config. Nah, di sini kita masukkan VTP mode server ya, karena sebagai server. Kemudian kita buat domainnya
sekolahan.id saja misalnya. Kemudian passwordnya 123. Nah, kemudian kita lakukan di switch yang klien. Kita ke CLI. Enable content. Ini kita masukkan VTP mode klien. Lalu kita buat domainnya sekolahan.id ya. Ini harus sama seperti nama di servernya. Kemudian kita buat passwordnya 123. Oke. Kemudian kita konfigurasi di switch 2. VTP mode klien. VTP domain sekolahan.id. VTP password 123. Oke. Selanjutnya kita lakukan di switch yang terakhir, switch 3. Enable content VTP mode klien. VTP domain sekolahan.id. VTP password 123. Oke, sudah semua di kliennya. Kemudian kita akan menambahkan VLAN di switch 0-nya ya. VLAN 10 sampai 70 teman-teman. Nah, kemudian kita do show VLAN brief. Kita cek ya, apakah sudah terbuat. Oke, ini sudah ada, sudah terbuat. Kemudian kita konfigurasi trunk ya. Sini kita exit terlebih dahulu. Interface, range. Kita lihat ya terhubungnya FA0/2, FA0/3, dan FA0/4. Dan juga satu ya teman-teman. Jadi FA interface range FA0/1 sampai 4. Lalu kita masukkan switch port mode trunk. Dan kita lihat show interface trunk. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah tertampil FA0/2, 3, dan 4-nya. Kemudian kita coba konfigurasi di switch satunya. Kita lakukan trunk juga di sini. Interface FA0/, kita lihat yaitu terhubungnya FA0/1 ya. Interface FA0/1. Enter. Kemudian switch port mode trunk. Kita lakukan yang sama juga di switch 2 dan switch 3-nya. Interface FA0/1. Switch port mode trunk. Oke, kita lakukan di switch 3. Interface FA0/1. Interface FA0/1. Switch port mode trunk. Oke, ini sudah semua ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi trunknya. Nah, kemudian kita akan memasukkan interface-nya itu ke dalam VLAN-nya ya. Di VLAN 1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan memasukkan interface-nya itu ke dalam VLAN ya teman-teman. Ini kita akan ke switch 1 terlebih dahulu. Oh ya, jadi di sini saya belum menentukan untuk VLAN-nya ya teman-teman. Jadi untuk yang di sini itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, dan 50. Di sini juga sama VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Dan yang ini itu merupakan VLAN 60, ini merupakan VLAN 70. Kita coba ketikkan. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan interface-nya. Ini
untuk yang VLAN 10 di switch 1 itu terhubung dengan FA0/2 dan FA0/3 ya. Ini kita konfigurasikan. Dan sebelum itu kita coba lihat terlebih dahulu apakah dia VLAN-nya sudah terbuat. To show VLAN brief. Oke, ini sudah terbuat ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja interface range FA0/2 sampai 3. Intinya VLAN 10 ya. Kita enter. Kemudian kita masukkan switch port mode access. Nah, kemudian kita masukkan switch port access VLAN ini 10, VLAN 10 berarti kita exit. Kemudian kita lakukan yang VLAN 20-nya. VLAN 20 itu terhubung dengan FA0/4 dan FA0/5. Switch port mode access. Switch port access VLAN-nya 20 ya. Oke, kita exit. Dan kita lakukan yang VLAN 30. VLAN 30 itu terhubung dengan FA0/6 dan FA0/7. Interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30 ya. Kemudian kita exit. Di sini kita lakukan untuk yang VLAN 40 itu terhubung dengan FA0/8 dan FA0/9 ya. Interface range FA0/8 sampai 9. Switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Oke, kita exit. Kita lakukan lagi untuk interface FA0/ yang VLAN 50 itu dengan FA0/11. Oke, interface range ya. FA0/10 sampai 11. Nah, kemudian kita masukkan lagi switch portnya. Switch port mode access. Switch port mode access. Lalu ya kita akan ulang aja teman-teman. Kemudian switch port access VLAN 50 ya. Enter. Exit. Kemudian kita lihat dengan show VLAN brief. Apakah dia sudah masuk interface-nya? Oke, di sini sudah masuk semua ya teman-teman interface-nya. Kemudian kita lakukan di switch 2. Sini kita lihat terlebih dahulu. Dia terhubungnya dengan interface FA0/2 dan FA0/3 ya. Sedangkan untuk yang VLAN 70-nya FA0/4 dan 5. Kita langsung saja konfigurasikan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Switch port access VLAN 60. Exit. Interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 70. Back to show VLAN brief. Apakah dia sudah masuk interface-nya? Oke, ini sudah masuk ya teman-teman di VLAN 60 dan 70-nya. Kemudian kita konfigurasi di switch 30. Switch 3 maksudnya. Nah, kita exit. Nah, kita lihat lebih dahulu untuk yang VLAN 10 itu FA0/2, FA0/3, untuk VLAN 20, FA0/4, FA
FA0/5. Untuk VLAN 30, 6, dan 7. Ini 8 dan 9. Ini 10, 11. Oke, ini sudah berurutan jadi lebih mudah ya teman-teman. Ini kita tinggal konfigurasikan saja interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, exit interface range FA0/4 min sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, exit interface range FA0/8 sampai 9. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, exit. Kita lakukan yang terakhir ini, interface range FA0/10 sampai 11. Switch port mode akses dan switch port mode VLAN tentunya 50 ya. Kita coba do show VLAN brief. Ya, ini sudah masuk semua ya teman-teman interface-nya ke VLAN 10 sampai VLAN yang 50. Oke, kemudian kita akan konfigurasi IP DHCP-nya di router ya. Kita ke CLI. Ini kita klik, kita ketikkan no. Ini kita enable counter. Nah, ini kan yang mengarah ke switch 0 itu kan masih merah ya teman-teman, masih belum aktif, maka dari itu kita akan aktifkan terlebih dahulu. Dia terhubungnya dengan FA0/0. Jadi di sini kita ketikkan interface FA0/0. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kita lihat, nah sudah warna hijau. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat sub interface ya. Interface FA0/0 titik 10. Enter. Lalu encapsulation.1q yang 10. Enter. Lalu kita tentukan IP address-nya. Ini ya, yang ini teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan. IP address-nya itu 10.10.10.1. Subnetnya 255.255.255.0 karena ini slice 24. Ya, kemudian kita exit. Kita buat yang interface FA0/20 encapsulation.1q20. IP address-nya kita ganti 20.20.20.1. Kita exit. Interface FA0/0.30 ya. Encapsulation.1q30. IP address-nya kita ganti. Enter. Kita exit. Interface FA40. Encapsulation.1q40.
IP address-nya kita ganti 40 exit interface FA50 encapsulation.1Q50 IP address-nya 50 enter exit interface FA060 encapsulation.1Q60 IP address-nya 60.60.60.1. Oke, kemudian kita lakukan yang terakhir ya. Interface FA01070 encapsulation.1Q70 IP address 70.1.255.0 enter exit. Nah, kemudian kita cek dengan do show IP interface div. Nah, di sini IP-nya sudah masuk semua ya teman-teman. Ini dari 10 sampai 70. Nah, kemudian kita akan mengatur IP DHCP-nya teman-teman. Di sini ya. Jadi di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 enter. Networknya 10.10.10.0 subnet masknya 255.255.255.0 enter. Kemudian kita buat default gateway-nya, default routernya teman-teman, maaf, default router itu 10.10.10.1. Lalu kita masukkan DNS servernya 8.8.8. Oke, kita exit. Nah, kita lakukan sampai ke yang 70 ya teman-teman. IP DHCP full VLAN 20. Networknya ini sama, kita ganti aja 20. Lalu default routernya kita ganti 20. Kemudian DNS servernya kita exit. IP DHCP full VLAN 30. Kemudian networknya 30. Default routernya kita ganti. Nah, kemudian kita masukkan DNS servernya, kita keluar, kita masukkan yang VLAN 40 ya. 40 DHCP full VLAN 40. Networknya kita ganti 40. Enter. Kemudian default routernya kita ganti juga di sini 40. Lalu DNS servernya. Oke, kemudian kita exit. Kemudian kita lakukan untuk yang VLAN 50, default routernya, lalu DNS server, IP DHCP full 60,
networknya kita ganti 60, 60, 60. Kemudian default routernya enter, dan as server. Jadi kita lakukan satu kali lagi untuk yang VLAN 70-nya. Default routernya. Oke, kemudian DNS server. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya teman-teman. Sebelum melakukan pengujian, tentunya kita akan melakukan untuk supaya di isinya itu ada IP-nya. Ini saya akan coba DHCP saja. Di setiap isinya ya teman-teman, kita ubah semua menjadi DHCP. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian ya teman-teman. Misalnya ini saya akan beberapa saja pengujiannya. Misalnya di PC 10 ke PC 20. Ini successful ya. Kemudian misalnya dari PC 12 ke PC 22. Oke, ini successful juga ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja ya materi bab 8 mengenai VLAN trunking protocol. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.